Salam jumpa pecinta catur, selamat datang di Catur Talk Indonesia. Dan pada kesempatan ini saya akan menunjukkan kepada Anda salah satu permainan terbaik saya di minggu ini bisa dibilang ya, yaitu menghadapi teman kita, sahabat CTI, Darmat, dengan elo rating 2050. Sebelumnya, saya cukup dikalahkan oleh beliau, kita dengan skor 2-2. Tetapi dengan pembukaan London System, di mana saya baru belajar dengan pembukaan ini, cukup banyak saya memainkan dengan pembukaan ini, dan di kesempatan ini saya merasa saya cukup sukses untuk melakukan pembukaan ini. Dan di sini saya akan menunjukkan kepada Anda permainan bagaimana cara saya memainkan London System. Untuk itu tetap di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, sebelumnya bagi yang mau file aslinya, link ada di deskripsi ya. Langsung file ke Lichess, dan bisa juga follow Catur Talk Indonesia untuk kita bisa bermain bersama di Lichess. Oke, dan di sini kita bermain dengan kontrol waktu 10 menit, increment 3 detik. Jadi cukup santai dan bisa berpikir dengan jernih. Di sini tentunya saya memulai langkah dengan pion ke D4, D5, gajah ke F4, London System. Kuda ke F6, E3, gajah kiki 4, dengan jelas langsung mengancam menteri, sehingga di sini saya gajah menutup. Apabila gajah kembali, tentunya sudah keunggulan tempo. Dan di sini gajah ke F5 dan kuda ke D2. Di sini kuda ke D2 untuk pion dapat maju ya, sehingga struktur pion London System akan merupakan bangunan yang bagus. Pion ke E6, C3, gajah ke D6. Di sini mencoba langsung menukarkan gajah, dan saya gajah mundur ke G3. Kita lihat seperti yang sudah dijelaskan bahwa apabila pion dimakan, maka ada potensi di petak lemah H7. Di sini hitam rokade, kuda ke F3, gajah ke G6, kuda ke E5. Di sini saya berencana langsung memposisikan kuda di pusat dengan tempo mengancam gajah, sehingga pion nantinya bertumpuk dan juga melanjutkan pengembangan kuda satunya lagi. Di sini gajah memukul kuda, maka pion memakan, mengancam kuda, kuda ke D7, F4. Lihat teman-teman, struktur pion London System ke depan akan selalu berposisi di hitam, di mana bisa saja saya mengaktifkan gajah ke depan dengan bantuan kuda tentunya, atau memundurkan gajah dan memajukan pion. Kuda ke C5, kuda ke F3. Di sini saya berencana dengan ke depan akan mengusir kuda terlebih dahulu, sehingga dapat menukarkan gajah yang cukup strategis bagi hitam. Di sini kuda ke E4, mencoba langsung mengancam gajah, maka gajah ke H4. Saya tidak mau kehilangan gajah yang begitu aktif bagi saya, sehingga saya dengan tempo mengancam menteri ke D7, rokade. Kuda ke C6, benteng ke C1. Saya langsung mencoba menguasai file C. Kuda ke E7, gajah ke D3. Kita lihat teman-teman, di sini cukup genting ke depan. Saya cukup lama berpikir di sini, di mana ada kemungkinan apabila blunder misalkan memajukan kuda, maka ada kuda ini gratis ya, di mana apabila dimakan menteri akan hilang. Oke, di sini kuda ke C5, mengancam kembali gajah, dan di sini juga saya memutuskan cukup lama teman-teman. Saya berpikir apabila gajah memukul gajah, maka kuda memakan, ada tempo mengancam gajah. Oleh karena itulah saya memutuskan untuk memukul menggunakan kuda terlebih dahulu, di mana di sini menteri memakan dan pion hitam akan bertumpuk. Tapi sebelumnya teman-teman, apabila di posisi ini misalkan kuda memukul gajah dengan tempo juga mengancam benteng, maka saya juga memukul benteng tentunya. Kuda memukul, di sini kita unggul pion. Oke, raja memakan, barulah menteri memukul kuda. Itulah yang saya perhitungkan selama pemikiran di dalam permainan tersebut. Oleh karena itulah tentunya langkah terbaik juga dari hitam dengan menteri memakan, maka saya melanjutkan dengan gajah memukul gajah. Pion memakan, di sini pion bertumpuk. Permainan berlanjut dengan kuda ke G5. Di sini saya berencana ke depan bermanuver menteri ancaman skakmat, sehingga H6 mencegah hal tersebut terjadi. Saya kuda mundur ke H3. Di sini kenapa saya tidak kembali ke
F3 karena menghalangi menteri ke depan. Walaupun komputer menunjukkan ke sini lebih baik teman-teman. Tapi yang ada di dalam pemikiran saya, mungkin saya akan mengaktifkan menteri ke depan atau ke C2 untuk mengancam pion lemah yang ada di G6. Di sini C6, menteri ke G4 mengancam pion, raja ke H7, kuda ke F2. Di sini saya langsung mencegah kuda hitam untuk aktif. Di sini benteng ke F5, H4. Dan ini merupakan pancingan teman-teman, di mana saya sudah mengetahui bahwa rencana hitam pasti ke H5. Komputer menunjukkan harusnya ia kembali, tetapi ia ke H5, maka G3. Kita lihat ada potensi benteng terjebak ke depan. Di sini kuda ke A4, langkah yang kurang akurat dari hitam. Sebelumnya teman-teman, bahwa benteng kembali untuk kembali ke depan menyelamatkan diri adalah langkah terbaik. Di sini kuda ke A4. Coba kawan-kawan, Anda pause video ini. Saya cukup lama memutuskan untuk membuat langkah ini. Anda pause video ini, temukan langkah terbaik putih untuk unggul 1 poin di posisi ini. Bagaimana teman-teman? Ya, saya memainkan dengan F5. Ini cukup komplikatif. Di sini jelas mengorbankan pion dengan keuntungan bagi kita untuk memukul kuda. Dimana apabila di sini semisal kuda memukul pion ini, maka jelas kita dengan tempo skak memukul pion ya. Jelas benteng hilang. Dan apabila di dalam posisi ini, misalkan benteng memukul pion, kuda hilang. Dan di sini putih memutuskan dengan pion memukul pion, maka kuda juga hilang, di mana menteri memukul pion. Kita lihat poin dari kuda ialah 3, sedangkan hitam memukul 2 pion kita, sehingga di sini jelas saya unggul 1 poin. Dan di sini saya langsung berusaha untuk menukarkan perwira, di mana sudah unggul ke depan dengan menteri ke F4. Tentunya bagi hitam tidak mungkin mau menukarkan karena juga harus membuat balance permainan ini dengan menteri mundur ke E7, kuda ke D3. Rencana saya dengan kuda ke D3 untuk memundurkan menteri, mengaktifkan kuda sehingga benteng terjebak. Benteng ke E8, di sini mengancam pion ke depan. Terlebih dahulu saya benteng C ke E1 melindungi pion sewaktu-waktu. Menteri ke C6, di sini menteri ke F3. Oleh karena itulah di sini F4, di sini juga hitam membaca tersebut sehingga saya pion memakan. Di sini kita lihat teman-teman, kenapa saya memukul menggunakan pion? Karena pion ini akan mengontrol petak-petak penting. Apabila kuda yang memakan, maka di sini ada benteng untuk memaku kuda. Oke, di sini juga dapat saya lanjutkan dengan memajukan raja dan juga mensupport pion untuk menjebak, sehingga di sini pion terlindungi, atau juga dengan mengaktifkan benteng. Di sini benteng ke F8, maka raja ke G2. Benteng ke F5, di sini G4. Kita lihat teman-teman, benteng ini terjebak. Saya juga memutuskan untuk tidak memukul menggunakan kuda sebelumnya, jelas untuk membantu mengontrol petak penting E5. Di sini benteng tentunya memukul pion, maka saya memukul dengan menteri, langsung menawarkan pertukaran. Menteri memukul pion H4, maka saya memukul benteng. Dimana saya tidak takut dengan ada ancaman. Saya juga memikirkan cukup panjang apabila mungkin saja bisa draw di posisi ini, tetapi saya berpikir bahwa koneksi benteng dan juga menteri cukup kuat di file F. Di sini menteri memukul pion skak. Tentu saja saya tidak raja ke H1 karena ini blunder ya. Jelas ini akan menjadi draw teman-teman. Oleh karena itulah di posisi ini saya memainkan raja ke F2, maka menteri melakukan skak ke H4, raja ke E2, menteri ke E4 skak, raja ke D2, menteri ke G2 skak, benteng menutup, menteri ke G5 skak, maka di sini raja ke C2. Dan tepat di posisi ini hitam menyerah karena apa? Tidak ada lagi ancaman skak dari hitam. Dan apabila permainan ini kita lanjutkan, komputer menunjukkan semisal H5, maka benteng ke E7, ancaman skakmat teman-teman. Dimana menteri ke H6, benteng F ke F7. Jelas apapun langkah hitam selanjutnya akan terjadi skakmat. Dan untuk itulah pada posisi sebelumnya hitam menyerah. Bagaimana teman-teman? Inilah yang menurut admin salah satu permainan terbaik saya baru-baru ini. Dan semoga permainan ini
bermanfaat dan menginspirasi bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya. Dan bagi kawan-kawan yang mau bermain, silahkan follow Catur Talk Indonesia di Lichess ya. Dan seperti biasa di akhir permainan kita memberikan puzzle. Selamat menjawab di kolom komentar. Dan ini di teman-teman puzzle-nya, kita lihat hitam dan putih. Di sini putih melangkah dan memenangkan permainan. Oke, putih melangkah dan 3 langkah skakmat. Tuliskan di kolom komentar secara lengkap dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar sehingga dapat dilihat oleh semua sahabat pecinta catur. Baik teman-teman, dibikinlah konten hari ini, dan jika kawan-kawan menyukai konten catur seperti ini, mari kita support channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Dan jika ada saran atau request ke depan, jangan ragu menuliskan di kolom komentar dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda. Dan mari tentunya kita support terus percaturan kita Indonesia yang semakin jaya. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.